Mulai dari diri kita, dengan orang terdekat kita, dengan komunitas lingkungan gereja, paroki, untuk memulai kesatuan. Halo, berjumpa kembali bersama saya Ellen. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai pentingnya kesatuan. Pernahkah Anda berpikir bahwa memajukan ekumenisme atau kesatuan di antara umat Allah adalah kewajiban dari setiap orang Kristiani? Jika di antara kita sendiri yang mengaku sudah sering berdoa, sering membaca kitab suci, mengenal ajaran gereja, sudah melayani di dalam gereja selama bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun, tapi kita sendiri tidak bisa berdamai dengan orang di dalam satu lingkungan kita, komunitas atau gereja kita, tentu ini bukanlah suatu kesaksian akan buah dari Roh Kudus yang merupakan Roh Pemersatu. Jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih, di dalam Roh Kudus sendiri, maka tentu konflik dan gesekan ini adalah sarana untuk kita dapat semakin melepaskan ego, bertumbuh dalam kerendahan hati dengan menangani konflik-konflik atau gesekan di dalam internal kita sendiri. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita melakukan 3 langkah ini untuk kita dapat berpartisipasi di dalam memajukan ekumenisme. Yang pertama, kita perlu mendidik diri kita sendiri mengenai apa kata gereja, apa yang diajarkan oleh gereja mengenai persatuan di antara umat Allah. Kita bisa membaca dokumen-dokumen gereja, antara lain dokumen dari Konsili Vatikan II, Unitatis Redintegratio, mengenai persatuan. Dokumen yang lain yang dapat kita baca adalah Ut Unum Sin, semoga mereka bersatu, ensiklik dari Yohanes Paulus II mengenai persatuan, di mana menegaskan kembali ajaran Konsili Vatikan II untuk melancarkan gerakan ekumenisme di dalam gereja. Yohanes Paulus II sendiri mengatakan bahwa kita perlu saling memaafkan atas segala kesalahan dan luka di masa lalu. Dan di dalam Ut Unum Sin 20, Yohanes Paulus II juga mengatakan yang mempersatukan kita jauh lebih besar daripada apa yang memecah belah kita. Yang kedua, kita perlu melepaskan ego. Hal ini tidak mudah. Saya sendiri tersadarkan bahwa untuk hal kecil pun rasanya sulit untuk melepaskan ego. Biasanya kemana-mana saya itu menyetir sendiri. Ketika saya sudah memberi lampu tanda ke kiri dan ada yang menyalip dari kiri, ataupun lampu tanda ke kanan dan ada sepeda motor yang menyalip dari kanan, saya seringkali merasa begitu jengkel. Demikian juga kalau saya sedang terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat karena ada janji, jadwal mengajar dan seterusnya, dan jalan begitu padat oleh kendaraan bermotor khususnya, dan jalan saya menjadi terhambat dan menjadi lambat. Kadang-kadang saya sulit untuk menerima situasi sedemikian, menggerutu dalam hati dan tidak sabar. Pada suatu hari saya tersadarkan bahwa orang-orang yang sedang berkendara di tengah jalan raya bersama-sama dengan saya, khususnya para pengendara sepeda motor, mereka adalah orang-orang yang mungkin untuk membeli sepeda motor mereka harus banyak sekali berjuang, menghemat dari berbagai macam hal, dan sepeda motor alat transportasi yang begitu vital untuk dipakai bekerja, mengantar anak ke sekolah, ataupun menghantar ibunya yang sakit ke rumah sakit, ataupun untuk sarana kerja. Itu adalah suatu hal yang sangat penting, vital bagi kehidupan. Apa yang begitu penting bagi kehidupan orang lain, mengapa hanya karena soal saya tidak sabaran menjadi begitu terganggu? Padahal situasi yang mereka hadapi di luar sana dengan panas terik, debu, kadang hujan, dibandingkan dengan situasi saya yang ada di dalam mobil dengan kendaraan AC sejuk, tidak terkena debu ataupun polusi udara. Tersadarkan oleh hal ini, saya dapat lebih menghargai mereka yang berkendaraan sepeda motor, serta saya lebih dapat mengasihi secara tulus orang-orang yang tidak saya kenal dan orang-orang yang berbeda dengan saya, situasi dan keadaannya. Saya disadarkan untuk melepaskan ego. Hanya karena egoisme saya yang sempit, saya kadang-kadang begitu mangkel, jengkel dan tidak dapat menerima suatu kesalahan-kesalahan karena menyalip, karena mengganggu perjalanan saya, karena tidak mematuhi aturan lalu lintas. Saya tersadarkan bahwa kita semua di jalan raya itu adalah orang-orang yang sama-sama menggunakan jalan raya dan punya hak atas jalan tersebut. Dengan kemudian saya juga memperbaiki diri untuk berangkat lebih awal jika saya ada janji, karena menyadari bahwa jalan bisa saja sangat padat
oleh kendaraan. Melepaskan ego jelas tidak mudah dan itu masih merupakan suatu perjuangan buat saya. Ketika saya mencoba untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi sabda Tuhan untuk mengasihi orang lain sebagaimana diri saya, ternyata saya sadar saya membutuhkan kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus sendiri untuk memampukan saya berdialog, untuk keluar dari zona nyaman saya, menerima orang lain yang berbeda pandangan dengan saya, dan mau mendekat, mau bekerja sama. Dan yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah berbagi karunia. Paus Yohanes Paulus II mengatakan berdialog itu bukan membanding-bandingkan antara apa yang kau punya dan saya punya, tetapi bagaimana kita saling bertukar karunia. Ini juga mengandaikan bahwa kita tidak hanya mau memberi, tidak hanya mau mengajar, tapi kita juga mau rendah hati, belajar, dan menerima dari orang lain. Uskup Brian Ferrers, sekretaris dari Pontifical Council for Promoting Christian Unity, juga mengatakan orang Kristiani perlu mengucapkan pada satu sama lain, apa yang aku punya adalah hadiah bagimu, dan apa yang kau punya adalah hadiah bagiku. Dengan demikian, kita lebih dapat menghargai kelebihan satu sama lain dan dapat dengan rendah hati untuk belajar dari orang lain. Paus Fransiskus juga mengatakan dan mengingatkan dengan tegas sekali, tidak ada tempat dalam rencana Allah untuk orang yang berpikiran sempit, yang hanya membangun kerajaannya sendiri. Memang masing-masing dari kita memiliki keunikan dan karunia, tetapi itu membuat kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Tidak mudah. Akan lebih mudah untuk bekerja sama dengan kelompok yang sudah kita kenal, yang ritmenya sama dengan kita. Tetapi ketika kita mau menginvestasikan waktu dan tenaga untuk bekerja antar komunitas, antar paroki, antar gereja, maka dampak yang dapat dihasilkan jauh lebih luas. Paus Fransiskus juga dengan tegas mengatakan, carilah persatuan karena persatuan dari Roh Kudus, sementara perpecahan berasal dari roh jahat. Perpecahan haruslah dengan sadar mau kita tolak. Kita tidak perlu mengkritisi orang lain hanya karena mereka berbeda. Demikian kata Paus Fransiskus kembali mengingatkan kita. Inilah yang kita sebut dengan ekumenisme reseptif. Proses untuk saling menawarkan karunia yang kita miliki dan menerima karunia dari yang lain. Penekanannya adalah pada mau belajar dan bukan hanya mau mengajar, berbagi karunia. Dan kita tahu bahwa persatuan yang sempurna nanti kelak akan kita alami. Proses itu sangat penting. Sebelum kita mencapai suatu kesempurnaan yang ideal, kita perlu menghargai proses menuju kesatuan di antara umat Allah melalui 3 hal, yaitu yang pertama, mendidik diri sendiri akan apa yang dikatakan dan diajarkan oleh gereja mengenai persatuan lewat dokumen-dokumen ensiklik yang telah dikeluarkan oleh gereja. Yang kedua, kita perlu melepaskan ego dan ini tidak mudah. Namun dengan bantuan Roh Kudus, dengan kerendahan hati, dengan belajar, dengan menginvestasikan waktu dan tekad serta kehendak kita untuk mencapai suatu persatuan, maka kita pasti bisa pelan-pelan. Dan yang ketiga, berbagi karunia. Kita tahu memang tidak mudah untuk menerima perbedaan, namun dengan mencoba untuk menerima, belajar, dan tidak hanya mengajar, maka kita sedang ada di dalam proses menuju pada persatuan dan kesatuan sebagaimana yang Yesus kehendaki, dan dia katakan dalam Yohanes 17, sebagaimana engkau ya Bapa dan aku bersatu. Persatuan antara Bapa dan Putra yang diikat oleh kasih, yaitu Roh Kudus sendiri, itulah yang juga diinginkan bagi kita para muridnya, persatuan di antara para murid, di antara denominasi dan di antara gereja, karena satu sama lain saling melengkapi. Dan inilah juga yang telah dilakukan oleh Paus Fransiskus untuk berdialog menuju ekumenisme. Hal yang tidak mudah, namun perlu untuk kita lakukan. Kesatuan di antara umat Allah, kesatuan di dalam komunitas kita, kesatuan hati satu sama lain adalah jalan untuk melakukan apa yang Yesus sendiri ajarkan, kesatuan. Dengan demikian, sukacita kita juga akan menjadi penuh. Sebagaimana Yesus menginginkan memberikan sukacitanya bagi kita, anak-anaknya. Inilah tanggung jawab kita bersama untuk terus-menerus mengusahakan kesatuan di antara umat Allah. Kita sendiri mulai dari diri kita, dengan orang terdekat kita, dengan komunitas, lingkungan, gereja, paroki, untuk memulai kesatuan. Karena setiap gereja kepalanya adalah Kristus dan disatukan oleh Spirit yang sama, yaitu Roh Kudus sendiri. Tetap setia, tetap melayani.